Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas kita saat ini dengan tepat waktu. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 3 bersedia mempresentasikan makalah kami dengan judul Konsep Nabi dan Rasul. Guna memenuhi tugas ilmu tauhid dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nihayatur Rohmah MSI yang disusun oleh Nur Alim Mustafa, Nur Faihlaula Mutalalain, dan Sela Dwi Putri Utami. Berikut penjelasannya. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Nabi dan Rasul. Yang pertama, pengertian Nabi adalah seseorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberinya berita atau wahyu. Secara terminologis, Nabi adalah manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Apabila tidak diiringi dengan kewajiban menyampaikan atau membawa suatu misi tertentu, maka dia disebut nabi saja. Sebagaimana manusia lainnya, Nabi hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, tidur, dan lain-lain. Nabi semuanya terdiri dari laki-laki. Tidak seorang pun nabi dari jenis perempuan. Pengertian Rasul. Secara bahasa, Rasul berarti utusan. Secara istilah, Rasul adalah lelaki pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalahnya kepada umat manusia atau al-insan. Rasul adalah manusia biasa seperti kita. Bedanya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Nur Faihlaula Mutalalain. Di sini saya akan menyampaikan tentang jumlah nabi dan rasul beserta sifatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika sadaqallahul adim, yang artinya kami telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau. Di antara mereka itu ada yang telah kami ceritakan kepada kamu dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepada kamu. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 78. Di ayat ini diterangkan bahwa sebelum kita hidup di zaman ini, ada utusan Allah atau yang biasa kita sebut Nabi dan Rasul yang hidup sebelum kita. Namun ada yang diceritakan dan ada pula yang tidak diceritakan, sehingga menimbulkan banyak pendapat tentang ini. Ada yang beranggapan bahwa Nabi berkisar 120.000 orang, dan ada juga yang beranggapan bahwa Nabi itu berkisar 124.000 orang, dan ada juga yang beranggapan bahwa Rasul itu berkisar 300 orang, dan ada juga yang beranggapan bahwa Rasul itu berkisar 315 orang, dan wallahu a'lam, kita tidak ada yang mengetahuinya. Sebagai umat Islam, kita wajib mengimani Nabi dan Rasul sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Namun, Nabi dan Rasul yang wajib kita imani berjumlah 25 orang, yaitu antara lain Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Shalih alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishaq alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Su'aib alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Dawud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di antara 25 nabi tersebut ada 5 rasul yang memiliki kelebihan istimewa dan dinamakan dengan ulul azmi, yang artinya para rasul yang mempunyai ketabahan, dan mereka itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Nuh alaihi salam. Sifat Nabi dan Rasul. Sifat Nabi dan Rasul yang seperti dikatakan di dalam Al-Quran antara lain yaitu basyariyah, yaitu manusia. Rasul sebagai manusia biasa seperti kita semua.
Perbedaannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu untuk disampaikan kepada orang lain ataupun umatnya. Yang kedua adalah ismah, terpelihara dari kesalahan. Manusia biasa tidak mendapatkan wahyu mungkin akan melakukan kesalahan, tetapi bagi Rasul yang diberi amanah untuk menyampaikan dakwah, sudah pasti mereka terpelihara dari kesalahan. Yang ketiga adalah sidik atau benar. Rasul-Rasul Allah mempunyai sifat sidik, sehingga apa yang dibawanya atau apa yang disampaikannya pasti benar dan dapat diterima. Yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dilihat bagaimana Rasul menyusun dakwah dan strategi berperang, berdakwah ke tempat lain, dan sebagainya. Yang kelima adalah amanah. Amanah secara umum berarti bertanggung jawab atas apa yang dibawanya, menepati janji, melakukan perintah, menunaikan keadilan, memberikan hukum yang sesuai, dan kita semua harus mengikutinya. Yang keenam yaitu tabligh atau menyampaikan. Menyampaikan risalah atau dakwah Islam merupakan tugas atau kewajiban yang harus dikerjakan di mana saja dan kapan saja bagi Rasul Allah. Yang ketujuh yaitu iltizam atau komitmen. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul yang lain dikenal dengan komitmennya dengan Islam atau tauhid dan apa yang dibawanya. Yang kedelapan yaitu hulukin azim atau akhlak yang mulia. Sifat-sifat yang dimiliki Rasul Allah menggambarkan sifat yang mulia sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan yang nomor 9 adalah akhlak Al-Quran. Akhlak mulia merupakan akhlak Al-Quran, yaitu sifat-sifat yang tertera di dalam Al-Quran. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu uswatun hasanah, teladan yang baik. Pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat contoh yang baik, yaitu akhlak yang mulia dan bagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya. Adapun sifat Rasul Allah yaitu wajib, jaiz, dan mustahil. Yaitu antara lain sifat wajib Rasul adalah sidik yang berarti jujur, amanah yang artinya dapat dipercaya atau bertanggung jawab, dan fatonah yang berarti cerdas, dan yang terakhir adalah tabligh, menyampaikan risalah. Adapun sifat jaiz Rasul yaitu antara lain makan, minum, berkeluarga, dapat merasakan enak ataupun tidak enak, sakit, sehat, maupun mati, dan lain-lain. Dan sifat mustahil Rasul adalah kebalikan dari sifat wajib Rasul, yaitu kadzib yang berarti bohong, khianah yaitu berkhianat, jahlun yang berarti bodoh, dan yang terakhir adalah kitman yang berarti tidak menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu relasi antara Tuhan, Nabi, dan juga umat. Relasi antara Tuhan dan manusia dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu secara ontologi, relasi Tuhan dan manusia adalah relasi antara pencipta dan yang diciptakan. Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai yang diciptakan. Jadi sudah sepatutnya manusia mengabdi kepada Tuhannya. Kedua yaitu dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah memiliki sifat etik melalui Asmaul Husna. Jadi diharapkan manusia memiliki sifat yang etik dan juga merespon tindakan Tuhan dengan cara yang etik pula. Relasi antara Tuhan dan manusia melahirkan konsep khalik dan juga makhluk. Maka manusia sebagai makhluk memiliki kewajiban beribadah kepada Allah. Ibadah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yaitu ibadah yang khusus antara manusia dan juga Tuhannya, sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah antar sesama. Dalam urusan ibadah ini, manusia tidak serta-merta mengetahui langsung dari Tuhannya, tetapi melalui perantara, yaitu melalui Nabi dan Rasul. Jadi tugas Nabi dan Rasul di sini yaitu sebagai pembawa risalah yang mengantarkan manusia untuk beribadah kepada Tuhannya. Jadi relasi antara Tuhan, Nabi, dan juga umat adalah Tuhan sebagai pencipta, manusia atau umat sebagai yang diciptakan, dan Nabi atau Rasul sebagai pembawa risalah yang mengantarkan umat atau manusia kepada Allah.
Selanjutnya yaitu Nabi dan Rasul menurut orientalis. Orientalis secara bahasa yaitu mengenai dunia timur atau negara-negara timur. Sebagian besar tujuan mereka yaitu untuk merusak akidah dan juga ajaran agama Islam. Banyak tuduhan yang dilontarkan oleh mereka seperti Al-Quran sebagai karangan Nabi Muhammad, dan juga Nabi Muhammad adalah orang pertama yang melanggar hukum pernikahan dalam Al-Quran. Orientalis yang mencaci maki Nabi Muhammad diantaranya yaitu John of Damascus, Pastor Bede, dan juga Martin Luther. Tetapi tidak semua para orientalis terang-terangan menghina Nabi Muhammad. Ada juga yang simpati kepada beliau seperti George Bernard Shaw yang mengatakan bahwa ia mengakui ajaran agama Nabi Muhammad yaitu menghargai kedudukan wanita. Ada juga Edward Gibbon yang mengatakan hal baik yang dilakukan Nabi Muhammad adalah membuang jauh kecongkaan para raja. Adapun sikap kita terhadap pandangan orientalis ini, kita tidak boleh melemahkan iman kita atau menyurutkan kadar keimanan kita, tetapi kita harus berhati-hati terhadap pandangan orientalis tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan dapat difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.